Halo guys, welcome back to Dek. Saya kakak. Adik ya guys. Untuk yang baru datang di channel ini, kami ingin mengucapkan selamat Datang ya guys ya. Oke guys, kali ini kita akan mereact ya guys. Sebenarnya kita, untuk kalian yang dulu sudah pernah subscribe channel lama kita sudah pernah melihat video ini ya guys. Tapi kakak masih mau mereact untuk kali kedua ya guys. Jadi video ini judulnya Unik 8 masjid terapung di Indonesia ya guys. Wow. Terapung ya. Ya. Jadi tanpa melengahkan masa, ayo kita lanjut. Kita ini unik. Tiba-tiba 1, 2, 3. Dengan mayoritas muslim di Indonesia, tak heran jika Indonesia mempunyai deretan masjid termegah dan terunik. Silakan simak terus vlog ini sampai beres dan jangan lupa untuk memberikan komen kalian di kolom komen masjid mana yang menjadi favorit untuk kamu dari deretan masjid apung berikut ini. Masjid Amirul Mukminin menjadi masjid terapung pertama di Indonesia yang dibangun sejak tahun 2009. Dan bagus ya guys melihat kali kedua ini. Jadi ini adalah Masjid Amirul Mukminin dari Makassar. Dari 2009. Berada di atas tumpukan beton yang didorong ke dasar laut. Uniknya, bentuk dari Masjid Amirul Mukminin ini menyerupai rumah panggung tradisional Makassar dan Bugis. Masjid Amirul Mukminin terdiri dari 3 lantai yang mengadopsi konsep modern kontemporer minimalis dan islami. Lantai dasar untuk jamaah laki-laki, di lantai 2 untuk jamaah perempuan, sedangkan lantai paling atas atau lantai 3 diperuntukkan bagi mereka yang sholat sunnah sendirian. Tempat wudhu terpisah di bagian selatan untuk jamaah laki-laki, sementara bagian utara untuk jamaah perempuan. Dengan luas sekitar 1.648 meter persegi, Masjid Amirul Mukminin mampu menampung hingga 400-500 jamaah di dalamnya. Bangunan masjid mayoritas berwarna putih dipadu padankan dengan abu-abu, ditambah dengan dominasi ornamen berwarna biru. Masjid ini terlihat kokoh dengan pondasi 164 tiang panjang di bawahnya. Di sini juga terdapat 2 kubah yang bercorak mozaik gradasi biru dan putih mengkilat. Sebagai masjid terapung yang letaknya berada di atas air laut, dari sini kamu dapat melihat keindahan pesisir Makassar. Terlebih saat memasuki waktu senja, kamu dapat menikmati sunset atau matahari terbenam dari bagian teras masjid. Tak heran menjelang waktu sholat maghrib, masjid ini akan langsung diramaikan pengunjung yang ingin menikmati pemandangan langsung menghadap hamparan air laut. Bagian atas masjid di dekat kubah didesain sedikit terbuka sehingga kamu bisa merasakan angin laut berhembus masuk. Suasana masjid dengan angin sepoi-sepoi akan memberikan ketenangan hati dan pikiran menjadi lebih adem dan bahagia. Tidak hanya itu, kekhusyuan ibadah bagi umat Islam pertama lengkap dengan latar belakang suara deburan ombak. Cantik kan guys? Masjid Al-Alam Kendari. Nama Masjid Al-Alam di Teluk Kendari menjadi kian populer. Bangunan dengan dominasi warna putih biru itu mulai dibangun 2010 dan tuntas pengerjaannya pada 2018. Masjid yang dimulai dipopulerkan menjadi ikon wisata religi, dirancang arsitek asal Sulawesi Selatan, Mursid Mustafa. Kalau kita lihat locationnya sini guys, kalian lihat itu sangat indah ya guys, panorama di sana dengan pemandangan dan juga lautan. Pasti nyaman ya udaranya kan guys. Ya, kalau kuat angin lagi pasti nyaman dan masjid ini juga baru siap kan guys. Total anggaran pembangunan Rp 200 miliar sepadan dengan hasilnya. Posisinya yang berada di atas permukaan laut menampilkan kesan elegan. Memiliki 4 menara, pengunjung akan langsung teringat ikon Burj Al Arab. 2 menara dengan dominasi warna biru dan putih yang menghiasi sudut masjid mirip bangunan menara setinggi 321 meter yang berdiri megah di Dubai. Arsitekturnya mudah dikenali. Masjid yang mampu menampung hingga ribuan jemaah, masjid ini menampilkan suasana megah dan elegan. Pencetus pendirinya masjid dan sang arsitek seolah mengerti suatu saat nanti bangunan ini akan jadi ikon kebanggaan kota. Mulai dari pintu utama dengan corak warna tembaga kecoklatan mengkilap serta campuran kemasan menambah kesan kokoh. Ukiran kelima tauhid juga menambah kesan religius bagi mereka yang memahami maknanya. Di sekeliling masjid yang berpola segi 4 terdapat puluhan jendela kaca berwarna biru kombinasi silver. Perpaduan warna ini makin memoles cantiknya ala-alam dengan berpadu dengan suasana biru Teluk Kendari. Interior masjid terapung ini tertata apik dengan pilar-pilar di dalam bangunan yang terkesan megah. Seperti masjid lainnya, ada barisan kitab suci Al-Quran yang dipajang rapi di dinding.
Selain digunakan beribadah, Masjid Al-Alam juga selalu digunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah Islam yang dilangsungkan oleh masyarakat Kota Kendari, dan Masjid Al-Alam kini menjadi ikon di Sulawesi Tenggara, sebab tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke kota ini tapi tidak mampir ke Masjid Al-Alam. Masjid Terapung Darul Irsyad, Bontang, Kalimantan Timur. Setelah menunggu 3 tahun Kalimantan Timur guys. Nah, seperti adiknya kata tadi, ini berbentuk kapal kan guys. akhirnya Masjid Terapung di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara diresmikan. Masjid dengan nama Darul Irsyad ini diresmikan Wali Kota Bontang Basri Rase, didampingi Wali Kota Nazirah sebagai pejabat teras pemerintah kota atau Pemko Bontang di pelataran masjid Jumat 11 Maret 2022 kemarin. Pembangunannya yang dilakukan bertahap sejak 2019 tentu tidak mudah. Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan penamaan Masjid Terapung Darul Irsyad yang artinya tempat petunjuk, dengan itu diharapkan dapat bermanfaat untuk beribadah dan tempat wisata religi. Masjid Terapung Ancol, Jakarta. Arsitektur terkemuka Andra Matin dipercaya merancang Masjid Apung Ancol yang futuristik. Dalam perancangan kan guys, kalian lihat dia punya struktur bangunan itu berbeza dari yang lain kan, dengan makna-makna keislaman dalam setiap ornamennya. Bangunannya tidak mengikuti bentuk masjid secara umum dengan kubah dan bulan bintang di atasnya, namun dalam setiap ornamen dia memasukkan nilai-nilai keislaman, seperti misalnya dalam bentuk yang segi 5 merupakan gambaran dari rukun Islam dan kewajiban sholat 5 waktu. Bulan bintang akan tercermin jika dilihat dari atas kejauhan, misalnya jika menggunakan drone kamera. Masjid ini juga akan terlihat layaknya siluet kapal dengan 3 komponen atau bagian utama. Dari sini terkandung makna sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur pelayaran. Bagian podium Masjid Apung mencerminkan badan kapal, bagian minaret layaknya tiang kapal, dan kubah digambarkan sebagai layar utama kapal. Masjid Apung pertama di Jakarta ini akan menjadi sesuatu yang baru dan unik bagi pengunjung. Masjid berdiri di atas permukaan air seluas 2000 meter persegi dan memiliki luas bangunan sekitar 1500 meter persegi, termasuk mezanin di dalamnya. Kapasitas masjid diperkirakan mampu menampung sekitar 2000 jamaah. Selain sebagai fasilitas ibadah, Masjid Apung Ancol ini nantinya bisa menjadi arena rekreasi dengan menyelami keindahan arsitektur sebuah bangunan. Masjid ini bagi umat Islam bisa menjadi wisata religi. Fasilitas juga terbuka bagi wisatawan non-muslim untuk menikmati keindahan bangunan pada area-area tertentu di luar area sholat. Sejak dilaksanakan pemancangan tiang pertamanya pada akhir 2019, kehadiran Masjid Apung Ancol ini nantinya diharapkan dapat dinikmati oleh pengunjung setianya. Ar-Rahman. Masjid Samudra Ilahi di Painan, Sumatera. Guys, tadi itu kan cuma dia punya perancangan. Tapi kita kakak penasaran ya guys, mau lihat bagaimana yang the real masjid itu bila sudah komplit kan guys. Pasti luar biasa desainnya. Nah, Oke, lanjut. Masjid Samudra Ilahi Painan, Sumatera Barat. Sesuai namanya, lokasi masjid ini memang berada di dalam bibir laut dan tampil seperti terapung. Masjid ini baru saja selesai dan secara resmi mulai digunakan pada Jumat 8 Februari 2021 lalu. Sejak diresmikan, keberadaan masjid ini langsung menjadi magnet warga dan diperkirakan bakal menjadi ikon wisata baru di daerah itu. Bupati Pesisir Selatan Hendrayoni menjelaskan Masjid Terapung Samudra Ilahi dibangun di atas lahan seluas 1.795 meter persegi dan menelan biaya 27,5 miliar rupiah. Bangunan inti masjid ini adalah tempat sholat yang bisa menampung 300 jamaah, lalu ada selasar, 2 menara setinggi 32 meter, dan taman. Pembangunan Masjid Samudra Ilahi sebagai sarana ibadah bagi masyarakat dan pengunjung pantai Carocok Painan, sekaligus sebagai pusat informasi kebudayaan dan perkembangan agama Islam di Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan keberadaan masjid ini dapat menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi wisata terkemuka, terpopuler dan religius di Sumatera Barat dan Indonesia, ujar Hendrayoni. Masjid Terapung B.J. Habibie di Kota Pare. Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan Masjid Terapung B.J. Habibie siap menampung 1.000 jamaah dan menjadi pendukung sektor wisata religi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan untuk mengenang Presiden RI yang ketiga yang lahir di Kota Parepare. Beliau mengatakan pihaknya sudah melakukan pemantauan progres pembangunan Masjid Terapung B.J. Habibie. Pembangunan tahap pertama sudah rampung, tinggal menunggu tahap kedua sebagai penyelesaian akhir.
Menurut beliau, pembangunan masjid ini mendapat perhatian serius karena di dalamnya bukan hanya terkait keindahan masjid saja, tapi fungsi masjid sebagaimana mestinya harus terimplementasi dengan baik. Dan ini juga sama ya guys, kakak penasaran bagaimana kalau sudah siap ya guys, kakak mau tengok yang the real masjid ini. Ini pasti Luar biasa ya guys. fasilitasnya lengkap nih kan guys. Kalian lihat desainnya, struktur desainnya juga berbeda dari yang lain kan. Masjid Terapung B.J. Habibie dibangun menjulang setinggi 85 meter tidak jauh dari tanggul Habibie. pantai mati rotasi dengan menggunakan 300 tiang pancang. Wow, Masya Allah. Kehadiran Masjid Terapung ini, ungkap Taufan, akan memperkuat identitas Parepare sebagai kota santri dan ulama ke depan, sekaligus menjadi daya tarik wisata religi. Masjid Terapung Al-Jabar. Proyek pembangunan Masjid Al-Jabar di kawasan Gede Bage Kota Bandung memang belum rampung. Namun menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Masjid Terapung ini ternyata ditargetkan akan rampung pada tahun 2022 ini dengan beberapa keistimewaan. Ridwan Kamil ungkap keistimewaan Masjid Terapung Al-Jabar yang dibangun di Gede Bage ini ada beberapa. Menurutnya, selain dibangun di sebuah danau, masjid ini memiliki 4 menara yang muncul dari dalam air. Istimewanya di desainnya masjid seolah mengapung di air dan 4 menara muncul dari air. Ia juga menyebutkan keistimewaan lainnya adalah masjid ini akan menjadi salah satu sarana edukasi Islam di Bandung. Masjid 99 Kubah Makassar. Pada tepian Pantai Losari di Kota Makassar Masjid 99 Kubah. berdiri masjid Oh, unik yang tadi dari awal tuh kan ini. Tadi ada kita nampak. dan cantik. Disebut sebagai Masjid 99 Kubah sesuai namanya, mulai dari kecil hingga besar, semua menghiasi bagian atas masjid. Warna masjid ini dominan dengan warna cerah seperti merah, orange, dan kuning. Dari kejauhan bangunan ini sudah tampak mencolok. Penampilan masjid ini sakral, monumental, megah, dan berkarakter. 99 diambil dari Asmaul Husna yang merupakan nama-nama Allah. Masjid rancangan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ini terletak di lahan reklamasi pesisir Pantai Losari, tepatnya berada di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid ini menjadi ikon baru Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Masjid dengan luas bangunan 72 meter dikali 45 meter ini bisa menampung sekitar 13.000 jemaah. Bangunan tempat ibadah untuk umat muslim ini memiliki 3 bagian yang bisa digunakan jemaah. Ruang sholat yang dapat menampung 3.880 jemaah. Ruang mezanin yang dapat menampung 1.005 jemaah. Pelataran suci memuat 8.190 jemaah. Kelak masjid yang berada di kawasan timur Indonesia ini dapat menampung kegiatan ibadah dan syiar Islam. Bangunan ikonik juga diharapkan menjadi tempat rekreasi atau wisata religi bagi wisatawan lokal atau mancanegara. Meski masih dalam tahap pembangunan, namun sangat ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada sore hari. Jadi lokasi andalan muda-mudi Makassar menikmati sunset. Para wisatawan yang berkunjung tidak ketinggalan mengabadikan keindahan Masjid 99 Kubah Makassar ini. Wow. Yang tadi ya. Iya. Ini pun luar biasa ya guys. Kalian lihat setiap masjid ini punya kesenian yang unik ya guys. Kita dapat lihat perbedaan dari desainnya dan semuanya masjid terapung, dan itu sangat luar biasa ya guys. Dan apa yang kita dapat lihat ini sangat beragam keindahan masjid yang ada di Indonesia. Dan terima kasih ya buat channel apa nih? Angelic channel Angelic Angelic Paulina. Iya. Infonya sangat-sangat bagus dan jelas. Iya. Kita dapat melihat ya guys. Dan kakak kakak tahu dan yakin banyak lagi masjid yang lain kan guys. Dan apapun, mudahan kita itu bisa berkunjung di salah satu masjid Benar. terapung di Indonesia. Doakan Amin. guys. Jadi apapun, semoga kalian terhibur, dan kalian boleh komen di bawah ya guys, di mana tempat yang mungkin kamu sudah pernah pergi. Komen di bawah pengalamannya kan guys. Oke, itu saja dari kami. Semoga kalian enjoy. Assalamualaikum. I want you to take me